Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pembelajaran manajemen pemasaran di modul manajemen pemasaran. Kita akan mengulas materi 8 tentang strategi promosi dan komunikasi pemasaran. Apa itu promosi? Apa itu bauran promosi? Apa sih tujuannya promosi itu? Promosi itu adalah sebetulnya secara sederhana bentuk untuk memperkenalkan sebuah produk atau jasa. Jadi, promosi ini di dalam pemasaran itu adalah kombinasi dari berbagai alat dan teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Jadi, mempromosikan produk itu supaya produk itu dikenal, dipahami oleh konsumen. Maka dilakukanlah sebuah model promotion mix atau bauran promosi. Bauran promosi itu nanti ada beberapa tool atau alat yang dikembangkan dalam pemasaran promosi. Tujuan dari bauran promosi adalah untuk mengkomunikasikan nilai produk kepada konsumen. Dalam arti sederhana, nilai itu lebih dalam dibanding hanya sekedar memperkenalkan. Mengkomunikasikan nilai bahwa produk itu memiliki nilai, value. Segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat itu value. Sehingga dengan adanya promosi ini bisa meningkatkan kesadaran merek. Kesadaran merek itu adalah orang itu kenal. Berawal dari awareness, kemudian mengingat, kenal, paham, sampai pada mencintai sebuah merek yang sehingga dengan konsep promosi itu bisa mendorong untuk penjualan. Nah, di dalam komponen bauran promosi ini ada beberapa hal ya. Promosi itu bisa dilakukan melalui periklanan. Bisa melalui periklanan, melalui iklan, bisa juga melalui media cetak maupun media elektronik. Kalau media cetak di koran, ditulis di situ tentang apa yang akan kita soroti supaya yang menarik agar perusahaan kita dikenal atau produk kita dikenal. Kemudian promosi penjualan. Mengapa kemudian harus ada promosi penjualan? Promosi penjualan itu bisa berupa pemotongan harga, supaya dengan adanya pemotongan harga itu orang membeli. Setelah membeli itu tujuannya adalah orang itu mengkonsumsi produk kita. Produk itu kemudian bisa dikenali oleh konsumen. Yang kemudian adalah hubungan masyarakat, public relation. Hubungan masyarakat itu bisa dengan mengadakan event di suatu tempat, pertunjukan dan sebagainya, itu event ya, public relation. Perusahaan memang menganggarkan model-model kegiatan seperti itu untuk bisa mendekatkan diri dengan konsumen. Kemudian pemasaran langsung, sales langsung menjual pada door to door, one by one. Pemasaran langsung, tidak melalui channel. Pemasaran langsung itu adalah agen yang dikirim oleh perusahaan untuk menjual produk-produk perusahaan kepada langsung ke konsumen. Pemasaran digital marketing hari ini memang cukup banyak ya, model digital marketing berkembang. Selanjutnya adalah pentingnya sebuah bauran pemasaran itu. Bila kita membiarkan begitu saja, maka tidak memiliki dampak yang berarti. Oleh karena itu, oleh para pakar marketing itu bahwa kita harus mampu menyatukan, menguatkan namanya bauran promosi itu. Dengan cara apa? Ya,
bahwa langkah-langkah dari bauran promosi itu bisa kita kuatkan, itu adalah dengan cara satu, pengukuran dan penyesuaian. Harus jelas, harus diukur. Apakah iklan itu memang memiliki dampak yang cukup besar atau tidak? Seberapa tingkat kepercayaannya? Kemudian ada yang namanya konsistensi pesan. Sehingga kalau kita mengkomunikasikan sebuah produk, besok memiliki kualitas A, besoknya B, nah itu juga tidak konsisten secara pesan. Atau bahwa pesan itu harus disuarakan secara terus-menerus. Muncul, tiba-tiba hilang setahun. Nah itu tidak konsisten dengan proses promosi, bauran promosi. Atau koordinasi antar tim. Di kalangan tim marketing juga harus memiliki kesolidan, sehingga integrasi bauran promosi bisa tercipta. Bauran promosi juga memiliki tantangan. Satu, persaingan yang ketat. Jadi tidak semuanya bisa sukses karena menghadapi beberapa kendala yang ini harus kita perhatikan sehingga kita bisa melampaui apa yang dimaksud dengan tantangan dalam promosi. Misalnya dengan banyaknya merek yang bersaing sulit menonjol di pasar. Nah, ini harus dipahami bagaimana cara untuk melakukan terobosan-terobosan seperti itu. Perubahan preferensi, nah kita harus dipahami kalau kita begitu ngotot untuk menjual sebuah produk, tetapi konsumen sebenarnya sudah tidak layak membeli itu, ya percuma juga. Contoh misalnya sekarang dulu OHP diganti InFocus, dipasarin begitu sedemikian besar promosinya tentang OHP, tidak akan mungkin bisa untuk mengalahkan InFocus. Sekarang diganti dengan TV lebar, InFocusnya beli dengan harga yang cukup lumayan. Nah ini adalah tantangan-tantangan dalam bauran promosi, sehingga apakah promosi itu memberi dampak ke konsumen atau tidak, maka itu perlu kita harus melakukan survei tentang preferensi dan perilaku konsumen, sehingga strategi promosinya perlu juga diperbaiki. Anggarannya juga terbatas, ini juga tantangan. Kalau kita perusahaannya sangat terbatas, kita tidak mungkin berbicara ekspansi sangat masif atau sangat jauh dalam melakukan proses bauran promosi. Demikian dari saya untuk memperkenalkan apa itu bauran promosi atau promotion mix. Saya cukupkan sekian. Untuk lebih detailnya bisa dibaca di modul pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.